Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, perjumpaan Yesus dan seorang buta bernama Bartimeus ini adalah sebuah perjumpaan di dalam iman. Dari pihak Bartimeus, iman ini jelas sekali kelihatan dari seruannya kepada Yesus dan dari tindakannya untuk datang kepada Yesus. Ia tahu bahwa Yesus hari itu akan lewat, dan karena itu ia dengan berani berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sebuah seruan yang mengungkapkan kerendahan hati karena merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga hanya mengatakan, "Kasihanilah aku." Kerendahan hati yang tapi sekaligus juga mengungkapkan keyakinan imannya bahwa Yesus yang disebutnya sebagai anak Daud adalah sama seperti yang ia dengar sebelumnya, Yesus yang berbelas kasih. Karena itu ia berani dan bahkan semakin keras meskipun diperingatkan orang banyak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Hal kedua yang ia tunjukkan sebagai perwujudan imannya adalah ketika kepadanya dikatakan bahwa Yesus sedang memanggil dia, maka ia menanggalkan jubahnya, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sebagai seorang yang tidak punya apa-apa selain jubah sebagai alas tempat duduknya, menanggalkan jubah artinya juga menanggalkan segala hal yang melekat pada dirinya untuk bisa sampai kepada Yesus. Satu-satunya hal yang tampaknya berharga dan ia miliki adalah jubahnya itu. Ia menanggalkan dan pergi mendapatkan Yesus. Sebuah tindakan yang artinya berarti juga dengan penuh kepercayaan ia mau mendapatkan Yesus daripada apa yang mungkin ia miliki sampai hari itu. Iman yang begitu besar inilah yang kemudian ditangkap oleh Yesus dengan pertanyaan, "Apa yang kau kehendaki?" Dan ia masih menjawab, "Semoga aku dapat melihat." Saudara sekalian yang terkasih, maka kita bisa belajar dari Bartimeus bagaimana artinya beriman, bagaimana artinya percaya kepada Allah.
Kita diajak untuk menyadari diri senantiasa di hadapan Allah sebagai orang yang butuh belas kasihan. Karena Allah Sang Maha Kasih itu memang menginginkan pemulihan dan kebaikan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita juga belajar untuk berani melepaskan hal-hal yang kerap kali menghalangi kita untuk bisa datang dan berjumpa dengan Tuhan. Dan itu bisa banyak hal. Gambaran dari Bartimius tadi adalah jubahnya. Kadang-kadang ada banyak hal yang mungkin membuat kita terikat, membuat kita merasa tidak bisa bergerak, membuat kita tidak juga mungkin memiliki keberanian karena lebih memilih apa yang membuat kita mungkin nyaman daripada datang dan menjumpai Tuhan. Mari kita mohon rahmat iman sehingga kita pun sama seperti Bartimius berani senantiasa mengatakan, Tuhan kasihanilah kami, dan semoga hidup kita senantiasa dimampukan untuk melihat kekayaan iman yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita boleh sampai kepada Allah dengan segala kebebasan dan kemerdekaan kita.